teman-teman semua, kembali lagi bersama kami kelompok 13 pada mata kuliah Administrasi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Hade Hafriansyah SPD MPD dengan anggota kelompok 13 Gustia Sepriani Putri, Fatur Rahman, Rilke Diapita Loka, Trismon, Utami Isman, dan Windy Rahmawati. Yuk teman-teman, saksikan videonya. Cekidot. Baiklah, kegiatan pertama kita yaitu pembacaan kitab suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Trismon. Kepada Trismon dipersilakan dengan segala hormat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Trismon yang telah membacakan ayat suci Al-Quran, semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, selanjutnya yaitu pemateri pertama yang akan dibacakan oleh Rilke Diapita Loka. Kepada Kak Rilke dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rilke Diapita Loka, NIM 2008826, Prodi Penjas Gesrek. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan secara umum didefinisikan sebagai kemampuan dalam kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, dan menuntun, menggerakkan, mengarahkan, dan kalau perlu memaksa orang atau kelompok agar menerima pengaruh tersebut. Dan selanjutnya, terbuat sesuatu yang dapat membantu tercapainya suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Rilke yang telah membacakan materi pertama. Selanjutnya materi kedua yang akan dibacakan oleh Utami Isman. Kepada Kak Utami dipersilakan. Saya akan membaca materi selanjutnya. B. Fungsi kepemimpinan pendidikan. Fungsi utama pemimpin pendidikan adalah kelompok untuk belajar, memutuskan, dan bekerja. Antara lain, pemimpin membantu terciptanya suasana persaudaraan dan kerjasama dengan penuh rasa kebebasan. Lalu, pemimpin membantu kelompok untuk mengorganisir diri, yaitu ikut serta dalam memberikan rangsangan dan bantuan. Kemudian, pemimpin membantu kelompok dalam menetapkan prosedur kerja, membantu kelompok dalam menganalisis situasi untuk kemudian menetapkan prosedur mana yang paling efektif dan efisien. Selanjutnya, pemimpin bertanggung jawab dalam mengambil keputusan bersama dengan kelompok. Dan pemimpin bertanggung jawab dalam mengembangkan dan mempertahankan eksistensi organisasi. Sekian dari saya. Terima kasih kepada Kak Utami yang telah membacakan materi. Selanjutnya, materi ketiga yang akan dibacakan oleh saya sendiri yaitu Gustia Sepriani Putri. Saya Gustia Sepriani Putri di sini akan melanjutkan materi dari teman-teman saya, yaitu adapun fungsi kepemimpinan pendidikan menurut Swekarto.
pada tahun 1993 adalah pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu fungsi yang berkalian dengan tujuan yang hendak dicapai. Nah, di sini pemimpin mempunyai 4 fungsi. Yang pertama, pemimpin berfungsi memikirkan dan merumuskan dengan teliti tujuan kelompok serta menjelaskan supaya anggota kelompok dapat bekerja sama mencapai tujuan itu. Yang kedua, pemimpin berfungsi memberi dorongan kepada anggota-anggota kelompok untuk menganalisis situasi supaya dapat dirumuskan rencana kegiatan kepemimpinan yang dapat memberikan harapan yang baik. Yang ketiga, pemimpin berfungsi membantu anggota kelompok dalam memberikan keterangan yang perlu supaya dapat mengadakan pertimbangan yang sehat. Nah, yang terakhir, pemimpin berfungsi menggunakan kesempatan dan minat khusus anggota kelompok. Sekian dari saya, terima kasih. Materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Kak Trisma. Kepada Kak Trisma dipersilakan. B. Fungsi yang bertalian dengan suasana pekerjaan yang sehat dan menyenangkan. A. Pemimpin berfungsi memupuk dan memelihara kebersamaan di dalam kelompok. B. Pemimpin berfungsi mengusahakan suatu tempat bekerja yang menyenangkan sehingga dapat dipupuk kegembiraan dan semangat bekerja dalam pelaksanaan tugas. C. Pemimpin dapat menanamkan dan memupuk perasaan para anggota bahwa mereka termasuk dalam kelompok dan merupakan bagian dari kelompok. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Kak Trisma yang telah membacakan materi. Selanjutnya kepada Fatur Rahman dipersilakan untuk membacakan materi. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang gaya kepemimpinan. Hershey dan Blanchard tahun 1993 mengemukakan gaya kepemimpinan adalah pola perilaku konsisten yang mereka terapkan dalam bekerja dengan dan melalui orang lain, seperti yang dipersepsikan orang-orang itu. Menurut Hadari tahun 1995, gaya kepemimpinan memiliki 3 pola dasar, yaitu 1. Gaya berkepemimpinan yang berpola mementingkan pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien. 2. Gaya kepemimpinan yang berpola mementingkan pola hubungan kerjasama. Dan yang ketiga, gaya kepemimpinan yang berpola mementingkan hasil yang dapat dicapai. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Fatur Rahman yang telah membacakan materi. Nah, materi terakhir akan dibacakan oleh Kak Windy Rahmawati. Kepada Kak Windy dipersilakan. Baiklah, saya Windy Rahmawati, NIM 19053026 akan menjelaskan mengenai 4 sistem atau gaya dasar kepemimpinan organisasional. Nah, ada 4 dasar atau 4 gaya kepemimpinan organisasional. Yang pertama yaitu adalah gaya kepemimpinan autokrasi eksplosif, di mana dalam gaya kepemimpinan ini seorang pemimpin yang menentukan perintah kerja, tetapi bawahan diberikan kekuasaan dalam melaksanakannya. Nah, yang kedua adalah gaya kepemimpinan autokrasi penuh kebijakan. Nah, dalam gaya kepemimpinan ini seorang pemimpin mengambil semua keputusan yang berkaitan dengan pekerjaan, memerintahkan dan biasanya mengeksploitasi bawahan untuk melaksanakannya. Dan yang ketiga yaitu adalah gaya kepemimpinan partisipatif. Nah, dalam gaya kepemimpinan partisipatif ini pemimpin meminta dan menerima partisipasi dari semua bawahannya. Dan gaya keempat adalah gaya kepemimpinan demokratik, di mana seorang pemimpin memberikan berbagai pengarah kepada bawahan tetapi memberikan kesempatan partisipasi total, dan keputusan dibuat atas dasar konsensus dan prinsip mayoritas. Nah, itulah presentasi saya kembalikan kepada moderator. Baiklah teman-teman semua, sekian video dari kami. Sampai ketemu di lain waktu. Apabila ada yang salah mohon dimaafkan. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.